بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Ini kemudian kita perlu menyusun keuangan kita, perencanaan keuangan kita, apa yang perlu kita penuhi, apa yang keinginan kita yang perlu kita tunda terlebih dahulu. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi bapak-bapak yang punya uang lebih, investasi. Nah, investasilah di lembaga-lembaga Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat yang masih dicurahkan kepada kita semua. Di tahun 2024 sudah 2 minggu kita berada, dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan hidup kepada kita. Mudah-mudahan waktu yang masih Allah berikan kepada kita, nikmat yang masih Allah titipkan kepada kita, menjadikan kita sebagai hamba yang semakin hari semakin dekat dengan Allah, seiring dengan jatah umur kita yang semakin berkurang. Tentunya kita berdoa selalu jemaah dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa kita, semua kita yang hadir di sini mendengar Baitur Rahman meninggal dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita selalu sajikan ke pangkuan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Buat persiapan terhadap hari yang akan datang. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu lakukan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa hari ini saya mendapatkan keluhan dari para mahasiswa. Sore kemarin saya mendapatkan WA yang cukup panjang. Seorang mahasiswa yang punya keinginan untuk melanjutkan perkuliahan tapi terbatas dari sisi keuangan. Lalu kemudian dia mengatakan, "Bapak, kalau saya tidak dibantu SPP, keinginan saya untuk kuliah begitu tinggi, orang tua saya tidak mampu untuk membiayai saya, maka saya akan mengakhiri hidup saya." Jadi mahasiswa sekarang sudah punya pikiran-pikiran yang di luar. Jadi membunuh diri itu adalah sesuatu yang mungkin sangat mudah difikirkan. Dan itu bukan WA yang pertama yang saya dapatkan di awal tahun 2024, tapi ada sebelumnya beberapa WA yang senada yang seperti ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang ada masalah dengan kondisi ekonomi kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kemudian saya ingin mengingatkan kita semua, sebenarnya nikmat dan rezeki yang Allah berikan itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa setiap yang melata di atas permukaan bumi ini, Allah Subhanahu wa taala telah menggaransikan rezekinya. Tapi yang menjadi masalah adalah bagaimana kemudian kita menghadirkan rezeki tersebut. Yang kedua, ketika Allah menitipkan harta kepada kita, bagaimana kita mengelola dan merencanakannya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal tahun ini
Kalau bapak ibu keluarga muda yang punya anak sedang sekolah, sedang kuliah, maka punya kebutuhan yang sangat tinggi. Ada anak yang mau dimasukkan ke pesantren misalnya, kuliahnya, sekolahnya kan masih di beberapa bulan yang akan datang, tapi pendaftarannya sudah dimulai dari sekarang. Lulus itu anak, maka SPP dan uang pembangunan dibayar sekarang. Lalu kalau dia punya anak yang sedang kuliah, maka di bulan 1 ini, ya, kalau di usia USK dan UIN Arandiri, ini pembayaran SPP ini sampai tanggal 20 sampai tanggal 18. Artinya kalau anaknya punya kuliah 2 orang misalnya atau 1 orang, lalu ada punya anak lagi yang akan masuk sekolah di tingkat SD, SMP ataupun SMA, dia membutuhkan dana yang cukup besar di awal tahun ini. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai sebuah keluarga muslim, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merencanakan kehidupan kita. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi kita merencanakan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Di dalam tafsir al-ghat di sini maknanya ada 2. Yang pertama untuk kehidupan pasca kematian, apa yang kita siapkan. Karena Rasulullah mengatakan al-kaisu man dana nafsahu wa amala lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah mereka yang bekerja untuk kehidupan setelah kematian. Kenapa kemudian kita harus menyisihkan harta untuk sedekah? Karena itulah yang akan menjadi pahala yang akan kita dulang nantinya di yaumil qiyamah. Kita makan, kita minum, itu habis untuk kebutuhan diri kita. Apa modal kita untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala? Itulah sedekah. Maka usahakan untuk menyediakan harta yang itu akan kita ambil manfaatnya, pahalanya setelah kematian, bukan kita dapatkan hari ini di dunia. Itu makna al-ghad. Jadi masa yang akan datang setelah kematian. Yang kedua, al-ghad ini juga dimaknai yaitu hari setelah hari ini, yaitu besok. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Besok hari kita tidak tahu. Apakah hari ini yang kita begitu gagah datang ke masjid, apakah besok kita tetap akan gagah datang ke masjid, ataupun kemudian kita akan diuji dengan musibah, kecelakaan. Sehingga kemudian kita juga perlu memitigasi resiko-resiko yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum lagi kemudian seorang keluarga muslim itu harus berpikir dan merencanakan pengeluaran keuangannya. Kira-kira di tahun 2024 ini anak saya berapa orang yang akan sekolah? Berapa kebutuhan dana yang harus saya sediakan? Lalu dia berpikir bagaimana dia mencari harta yang halal untuk memenuhi kebutuhan hidup ini. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa prinsip-prinsip syariah yang perlu kita terapkan dalam merencanakan keuangan ini. Yang pertama, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim kita tetap harus menyediakan dana pertama untuk dana zakat. Artinya setiap pendapatan kita, kadang-kadang begini saya dapatkan, karena begitu banyak kebutuhan dia yang harus dia keluarkan, dia tidak kemudian mau mengeluarkan dana zakat. Ada pertanyaan yang sering ditanyakan jamaah, Ustaz, pendapatan saya memang banyak Ustaz, di atas kewajiban zakat. Kalau di Baitul Mal Banda Aceh, di Baitul Mal Aceh, itu kewajiban kena zakat profesi apabila pendapatannya itu di atas 6,5 juta, sekitar itu angkanya. Artinya kalau bapak ibu punya pendapatan 6,5 juta per bulan, maka dikenakan zakat 2,5%. Ada orang yang bertanya, pendapatan saya sekitar 10 sampai 15 juta, tapi pengeluaran saya Ustaz begitu banyak. Anak saya di pesantren ini uangnya sekian, yang kuliah di sini SPP-nya sekian, jajannya sekian. Itu tidak cukup. Jadi uang pendapatan saya 10 sampai 15 juta itu di akhir bulan minus. Pertanyaannya, kenakah saya zakat Ustaz? Jadi dia sudah berpikir nih, kalau boleh zakat dengan bayar. Saya takut nanti kalau ada pendapatan 30 juta, 40 juta, pengeluarannya jadi 50 juta gitu. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah,
mindset kita sebagai seorang muslim ketika mengelola keuangan, maka jangan pernah mengesampingkan kewajiban dari harta yang Allah titipkan kepada kita. Yang pertama adalah zakat, karena zakat itu menyucikan harta kita dan menyucikan jiwa kita. Yang kedua, jangan kesampingkan infak dan sedekah, walaupun ini hukumnya sunnah. Kenapa? Karena infak dan sedekah di samping itu kemudian menjadi modal bagi kita nantinya yang akan kita dulang pahalanya di yaumul qiyamah. Karena Rasulullah mengatakan, apabila kita meninggal dunia terputus semua amal soleh kecuali sedekatun jariyah, salah satu di antara tiga, sedekah yang pahalanya terus mengalir. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, saya sering mengatakan seberat apapun ekonomi kita, maka jangan pernah berhenti untuk bersedekah sesuai dengan kemampuan kita. Di sisi lain, di samping pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita, sedekah ini juga mendatangkan rezeki. Jadi sedekah itu akan mendatangkan rezeki. Ma naqasat min shadaqatin falyasdad. Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Dia akan bertambah, dia akan bertambah, dia akan bertambah, kata Rasulullah. Maka di dalam Al-Quran juga Allah katakan, dan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan sesungguhnya Allah mengetahuinya. Jadi sedekah ini sebagai alat, Pak, sebenarnya untuk menambah dan memancing rezeki kita bertambah. Maka kemudian nanti kalau kita lihat di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Harta yang kamu kembangkan dengan pola riba itu akan kami hancurkan. Jadi kadang-kadang orang kan berpikir kalau saya pinjamkan dengan uang 1 juta lalu nanti dikembalikan 1,5 juta saya dapat untung. Dalam hitungan matematis kita dapat untung, tapi Allah katakan pendapatan yang seperti ini akan dihancurkan oleh Allah. Wa yurbis sadaqat, malah aku ribakan harta yang disedekahkan. Allah lipat gandakan harta yang disedekahkan. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi saya ingin garis bawahi, seberat apapun ekonomi kita, maka jangan pernah lupa untuk bersedekah, karena sedekah itu mendatangkan rezeki yang baru. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, silahkan sediakan walaupun sedikit, 1.000, 2.000, 5.000 sesuai dengan pendapatan yang kita punya. Yang kedua, ini yang paling penting juga jemaah yang dimuliakan oleh Allah, minimalkan hutang. Hutang itu boleh, tapi ketika kita berhutang ada beban yang harus kita bayar. Maka supaya kita tidak berhutang, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus yang ketiga menyusun tujuan keuangan kita, penggunaan kita itu untuk apa saja. Jadi tekan keinginan, penuhi kebutuhan. Bagi bapak-bapak yang anaknya sedang sekolah, maka harus dihitung secara baik. Jangan kemudian keinginan kita lebih besar, akhirnya ketika anak sekolah, ya anak kita tidak mampu untuk kita biayai. Minggu yang lalu ada seorang ibu datang ke saya, dia punya anak 3. Lalu dia cerita, saya mengatakan kepada anak saya tidak sanggup untuk kuliah, menguliahkan mereka. Jadi saya bebaskan saja, kalau mau kuliah, yang mau kerja. Tapi kalau kamu mau kuliah, saya tidak mampu untuk memberikan biaya. Tapi ketika ibu itu datang berhadapan dengan saya, penampilannya itu, kalau dia nggak cerita dia nggak punya uang, saya nggak akan berpikir dia bukan orang yang tidak punya. Dari make up yang dia pakai, dari baju yang dia pakai, dari jam tangan dan gelang yang dia pakai, saya lihat ini ibu ini bener nggak ya? Gitu. Akhirnya saya tidak percaya. Saya minta anaknya datang bertemu dengan saya. Tapi ibu itu saya minta dia keluar. Nah, di situ saya dapatkan informasi bahwa anaknya bekerja jaga parkir setiap malam, lalu kemudian bekerja di beberapa warung kopi. Nah, ibunya mengatakan kepada saya bahwa saya tidak akan pernah memuliakan anak saya. Lalu akhirnya diceritakan kenapa? Karena saya ditinggalkan oleh suami saya yang tidak bertanggung jawab. Jadi korbannya anak.
Nah, ini kan hal seperti ini sering terjadi. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ingin saya jelaskan di sini, ketika kita meminimalkan hutang, ya, bukan tidak boleh berhutang, boleh berhutang, tapi pastikan kita punya cara untuk membayar. Karena di dalam Islam hutang itu dibolehkan kalau kita darurat. Kalau tidak darurat, minimalkan hutang, karena beban hutang itu tidak mengenakkan kehidupan kita. Nah, untuk kita tidak berhutang, gaya hidup kita ubah. Kita harus melihat apa yang kita butuhkan itu lebih diutamakan dibandingkan keinginan kita. Termasuk misalnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bagi bapak-bapak yang punya uang, kira-kira tahun ini mau umroh enggak gitu lah, kira-kira mau pergi haji apa tidak, kapan kita akan pergi haji, itu disusun perencanaannya. Apalagi kalau saya mendapatkan informasi banyak jamaah haji yang kemudian tidak jadi berangkat. Kenapa? Karena pelunasan haji sangat mahal. Dulu kalau kita nyetor 25 juta tambah 33 juta tambah 7 sampai 6 juta itu sudah bisa berangkat. Hari ini penambahannya hampir 120%. Nyetor 25 juta, berangkatnya di angka 60, hampir 60 juta. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau itu kemudian kita tidak merencanakan keuangan secara baik, misalnya bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan jatah porsi berangkat, tiba-tiba datang waktu pelunasan, uang ini nggak dimitigasi, akhirnya kita tidak akan berangkat untuk pergi haji. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini kemudian kita perlu menyusun keuangan kita, perencanaan keuangan kita, apa yang perlu kita penuhi, apa yang keinginan kita yang perlu kita tunda terlebih dahulu. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi bapak-bapak yang punya uang lebih, investasi. Nah, investasilah di lembaga-lembaga keuangan syariah. Ini nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan yang terakhir jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapkan dana darurat. Tadi kan kita merubah pola hidup. Nah, pola hidup ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sederhanakan sehingga kemudian kita punya saving. Dana saving ini kita gunakan untuk dana darurat apabila terjadi sesuatu pada anak kita. Bedakan antara dua, investasi dengan kebutuhan mendesak. Kalau investasi ada dana lebih yang itu tidak akan kita gunakan dalam jangka waktu yang panjang, maka lakukan investasi. Ini akan kita gunakan untuk jangka panjang. Contoh sederhana misalnya, saya sering berdiskusikan dengan keluarga-keluarga muda. Dia baru menikah, punya anak satu, anaknya masih kecil. Kalau dia mau investasi untuk anak ini, dia sudah bisa mulai menabung. Terserah apakah dia menabung emas atau dia kemudian menabung dalam deposito. Tinggal dia lihat mana yang lebih menguntungkan. Lalu uang itu yang dia tabung itu bisa digunakan untuk 6 tahun ke depan ketika anaknya masuk SD. Kalau dia masuk SD negeri mungkin tidak terlalu besar biayanya. Tapi kalau dia masuk SD yang bonafit, pendidikannya bagus, mengajarkan tahfiz, maka uang pembangunannya saya sudah sangat mahal. Maka kalau dia menyisihkan tabungannya sedikit demi sedikit, maka setelah 6 tahun kemudian dia punya dana yang cukup besar untuk menyekolahkan anaknya. Nah, ini yang saya katakan perencanaan. Nah, ini kemudian caranya adalah merubah pola hidup orang tuanya. Nah, sedangkan dana darurat, dana yang harus kita simpan untuk memitigasi risiko tiba-tiba terjadi. Contoh, qadarullah, orang tua kita meninggal dunia, kita tinggal di Banda Aceh, kita harus pulang kampung. Ditelepon sama adik kita, bang, ditunggu bang, tidak akan dikebumikan orang tua sebelum abang datang. Itu wasiat orang tua. Pertanyaannya, ada nggak uang kita pulang kampung? Dengan apa kita pulang kampung? Berapa orang yang akan kita bawa? Ini yang saya masukkan dengan dana mitigasi risiko. Artinya ada uang yang mudah cair. Oh, kita punya aset banyak, ada tanah, ada rumah, kan nggak bisa kita jual malam itu. Itulah kira-kira. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, beberapa perencanaan keuangan yang mungkin bisa disusun oleh keluarga-keluarga muslim untuk menghadapi resiko-resiko dalam kehidupan ini.
Tentunya jemaah ini dimuliakan oleh Allah, tawakal kita kepada Allah tentu tidak boleh rendah. Kita punya nilai tawakal kepada Allah, tapi dalam waktu tawakal itu kita berusaha untuk merencanakan secara baik. Mudah-mudahan harta yang Allah titipkan, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam urusan dunia kita yang kemudian tidak mengganggu kehidupan kita pasca kematian. Jangan sampai gara-gara harta ini, kebutuhan ini, kita menghalalkan segala cara. Nauzubillah, kalau anak-anak sekarang punya keinginan tidak mampu dipenuhi oleh orang tuanya, dengan sangat sederhana dia menyatakan, saya akan bunuh diri. Ini ada masalah dalam pendidikan anak-anak kita dan juga dalam pengelolaan keuangan kehidupan masyarakat muslim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu meridhai kita, memberikan hidayah dan keberkahan hidup kepada kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا sama-sama يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا
يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة ورحمة الله. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا